Sudah direkod? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebentar. Mohon maaf. Terima kasih malam hari ini kepada teman-teman setia kajian dan webinar IMLA pada malam hari ini telah hadir kembali mengikuti rutinitas kajian 2 mingguan bersama IMLA. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Dana El Dahlani atau Dana Ahmad Dahlani yang merupakan pemateri, yang merupakan pemakalah dan pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya dan juga terima kasih kepada kawan-kawan sekalian, baik kawan-kawan pengikut rutinitas kajian ataupun kawan-kawan yang baru hadir pada malam hari ini. Selamat datang. Pertama-tama sebelumnya akan saya perkenalkan Ustadz Dana Ahmad Dahlani LC Al-Hafiz. Ada hajinya loh Pak, ada hajinya. Ustadz Haji. Nah, merupakan seorang ustadz kelahiran Ponorogo, yang Ponorogonya Ponorogo Kota, alumni Pondok Pesantren Darul Huda ya? Ya. Darul Huda Mayak. Namanya emang Mayak, nama daerahnya Mayak itu kalau bahasa Jawa, kamu kok Mayak banget. Nah, Mayak itu sombong, tapi Mayak ini merupakan nama daerah. Mayak Ponorogo. Pondok ini terkenal di Ponorogo dan selanjutnya beliau merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo dan merupakan pemilik sanad Qiraah Sab'ah dan merupakan pengarang kitab, nama kitabnya apa saya lupa Ustaz. Merupakan kitab Nailun Nabilah fi Taisir Riwayatil Imam Syaibah. Imam Syu'bah. Nah, ya, Syu'bah. Ini merupakan kitab tentang qiraah yang ditulis oleh beliau sendiri dan kitab ini dalam bahasa Arab. Nah, jadi orang Indonesia nulis kitabnya dalam bahasa Arab. Nah, ini merupakan Ustadz Dana Ahmad Dahlani. Beliau merupakan pakar qiraah sab'ah dan karyanya dan kepakaran beliau bisa langsung dibaca nanti di kitabnya yang sudah beredar di Indonesia. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan memaparkan materi tentang sejarah dan tradisi qiraah di Indonesia dan Mesir. Mengapa Indonesia dan Mesir nanti akan dijelaskan juga. Saya kira dari saya sebagai teman seperjuangan, walaupun saya teman yang memasakkan Ustadz Dana dulu, yang bagian masak nasi saya. Jadi beliau bagian ngaji, saya supaya ngajinya beliau lancar, saya bagian masakkan nasi. Nah, sebelumnya dijelaskan dulu IMLA itu apa. Oh ya, terima kasih. Nanti beliau akan memaparkan setelah ini dalam 30 menit ke depan. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru hadir, di sini IMLA merupakan sebuah forum yang terbentuk dari Turki, berawal dari kota Bursa, merupakan kota yang ada di bawah Gunung Uluda yang ada di Turki, di forum di dalam Fakultas Ilahiyat. Jadi Fakultas Ilahiyat merupakan Fakultas Usuluddin. Di dalam forum itu kita membentuk forum kecil-kecilan yang mana kita adakan dulu selama pas offline di sana diskusi mingguan, lalu sekarang online berlanjut diskusi di mingguan. Kita terbentuk pada tahun 2014, dulu mulai diskusi kecil-kecilan sesama, lalu mengundang dosen-dosen Turki. Terus sekarang karena masa corona kita mengadakan webinar 2 mingguan dengan mengundang teman-teman yang alumni, teman-teman luar yang kita anggap ilmunya penting untuk dimanfaatkan oleh teman-teman pendengar IMLA sekalian. Kira-kira begitu. Jadi IMLA merupakan lembaga independen yang terbentuk tidak dibawa apa-apa dan juga berjalan atas semangat dan sifat sukarela dari teman-teman sekalian. Jadi IMLA ini juga nggak akan
berjalan tanpa teman-teman pendengar semuanya. Makanya kita selalu meminta sumbangsih, meminta usulan, saran dari teman-teman pendengar dan penikmat imla semua. Siapa dan dari mana kiranya ilmu dapat kita manfaatkan untuk pertemuan selanjutnya. Gitu kira-kira tentang imla. Tidak perlu panjang-panjang saya ngomong karena isi omongan saya cuma nasi. Selanjutnya saya persilahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Dana Ahmad Dahlani LC Al-Hafiz untuk memaparkan ilmu yang tumpah-tumpah dalam diri beliau. Monggo untuk 30 menit ke depan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para cendekiawan, cendekiawati, para kiai dan juga para gawagis yang kami hormati, seluruh peserta kajian imla yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Ustadz kita, Gus Muafi Al-Hajj MA, calon doktor insya Allah. Yang pada kesempatan malam hari ini diberi waktu dan juga kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang ilmu qiraat, terutama sejarah dan juga tradisi. Nanti fokusnya ke persebaran ilmu qiraat ini di berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Mesir. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau mulai hari ini hingga di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita bersama senantiasa diakui sebagai umat beliau dan memperoleh syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi ya tentang ilmu qiraat. Sebelum saya masuk ke pembahasan ilmu qiraat, sekalian menyapa dulu teman-teman yang sudah gabung, terutama yang sudah saya kenal. Ini ada selain Gus Muafi, ada Ustadz Angga tadi, ada juga Kiai Rois. Tadi saya lihat masuk. Baik, sebelumnya saya tes dulu suara saya apakah sudah terdengar cukup jelas dari sana? Jelas sekali. Nah, ini Jelas tadi wajah. ada yang komplain mungkin video sama suaranya beda. Ini karena suaranya saya masuk dari HP, videonya dari laptop. Makanya mungkin ada sedikit jeda. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan, kemanfaatan acara pada malam hari ini. Baik, sebelum saya masuk ke sejarah dan juga tradisi khususnya di Indonesia dan Mesir tentang ilmu qiraat, saya ingin sedikit bercerita. Dan cerita ini sering saya ulang-ulang ketika ada seminar qiraat. Bahwasanya dulu itu pernah suatu ketika salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Hisham, itu mengimami sholat. Ketika itu Nabi enggak hadir dalam sholat jamaah tersebut. Sayyidina Hisham mengimami. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sholat jamaah tersebut, Sayyidina Hisham itu membaca surat Al-Anbiya. Ini bukan Al-Anbiya, maaf, keliru. Yang dibaca surat Al-Furqan.
Ini disebutkan dalam banyak hadis, termasuk hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu disebutkan riwayat ini. Beliau baca surat Al-Furqan, kemudian Sayyidina Umar datang, ingin ikut jamaah dalam sholat tersebut. Nah, ketika Sayyidina Hisham sebagai imam baca surat Al-Furqan, itu ternyata bacaan beliau beda dengan surat Al-Furqan yang diterima oleh Sayyidina Umar. Bacaannya, suratnya sama, surat Al-Furqan, tapi bacaannya beda antara yang dibaca Sayyidina Hisham dengan yang dibaca Sayyidina Umar itu beda. Misalkan, ini misalkan saja. Sayyidina Hisham ketika sholat bacanya Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Gitu. Sementara Sayyidina Umar merasa, perasaan saya dulu diajari Rasul enggak seperti ini bacaannya. Nah, ketika itu juga Sayyidina Umar langsung agak kesel, setengah emosi lah. Ini gimana Hisham nih? Baca Quran dalam sholat kok dibuat-buat kayak gitu. Sebenarnya ketika itu juga Sayyidina Umar tuh pengen langsung menegur Sayyidina Hisham. Bahkan pengen langsung melabrak. Karena kita kenal Sayyidina Umar itu orangnya tegas. Apalagi ini menyangkut Al-Quran. Sayyidina Hisham baca tidak seperti bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Nah, karena itu dalam situasi kondisi ketika sholat, maka Sayyidina Umar ya rodok ngempet, agak menahan emosinya. Oh awas nanti, tunggu aja kalau sudah salam. Udah, sama Sayyidina Umar dalam hati seperti itu. Kemudian setelah selesai salam, benar Sayyidina Umar langsung mendatangi Sayyidina Hisham, langsung dilabrak. Kemudian cara Jawa itu langsung dicekel tali gocinya. Dilabrak, langsung dipegang kerah bajunya. Setelah itu, Hisham, kamu tahu, tadi kamu itu membuat-buat bacaan Quran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kamu pengen saya bunuh. Karena ini menyangkut Quran. Kalau kamu guyon, membuat-buat bacaan baru terkait Quran, saya nggak segan-segan untuk membunuhmu. Itu kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Hisham. Sayyidina Hisham juga kaget. Loh, ini ngapain? Habis sholat, Umar kok langsung melabrak saya. Bentak-bentak lagi. Ngancam bunuh lagi. Setelah itu Sayyidina Hisham, tenang. Ada apa Umar? Saya kok nggak tahu ini permasalahannya apa permasalahannya. Itu loh kamu tadi baca surat Al-Furqan, kok bacaannya beda dengan yang diajarkan Rasulullah SAW kepadaku. Oh itu, tenang Umar. Lebih mendingan, lebih baik kita bawa aja permasalahan ini kepada Rasulullah SAW. Ya, benar. Kedua sahabat ini setelah kejadian itu sowan kepada Rasulullah SAW. Sama Rasul diterima. Apa permasalahan kalian? Ada masalah apa? Sayyidina Umar bilang kepada Rasul, ini loh Kanjeng Nabi, si Hisham ini tadi ngimami sholat, baca surat Al-Furqan, tapi bacaannya itu beda dengan bacaan yang pernah engkau ajarkan kepadaku, kata Sayyidina Umar. Namanya Rasul tuh melihat tingkah pola sahabat seperti itu tuh tenang aja karena beliau paham, benar-benar paham gimana karakter dari masing-masing sahabat. Dan ya benar sama Sayyidina Rasul, dah tenang dulu kamu Umar, dah duduk di situ. Enggak usah emosi. Tunggu dulu. Saya ingin ngetes bacaannya Hisham. Kata Rasul. Kemudian Sayyidina Rasul, dah Hisham kamu baca surat Al-Furqan sebagaimana yang kamu baca tadi ketika sholat. Benar sama Sayyidina Hisham dibaca Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira.
Itu bacaannya Sayyidina Hisham. Ini hanya permisalan aja. Kemudian sama Rasul, oh ya udah itu benar sesuai dengan yang aku ajarkan kepada Hisham. Nah, sekarang tinggal giliran Umar. Umar baca surat Al-Furqan. Sama Sayyidina Umar dibaca. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu bacaan Sayyidina Umar. Kemudian sama Rasul, ya udah itu juga benar. Ya sama-sama benar. Itu juga bacaan yang pernah saya ajarkan kepada Umar. Tuh. Kedua sahabat ini akhirnya malah heran. Loh, ini ada dua bacaan beda, kok sama-sama dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasul pun langsung bersabda, Inna hadal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Pesannya Rasul, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah salah satu huruf yang paling mudah bagimu. Bacalah dengan salah satu huruf yang paling mudah bagimu. Dan nanti makna dari huruf ini kita jelaskan di belakang nanti, insya Allah. Kita jelaskan apa tafsiran dari 7 huruf di sini. Apakah 7 qiraat? Apakah 7 macam dialek? 7 macam lahjah? Atau perbedaan yang lain? Nanti kita bahas di belakang. Nah, setelah itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya dulu itu sebenarnya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dalam satu huruf. Nah, karena Rasulullah itu punya pandangan visioner, beliau yakin kalau Al-Quran cuma diturunkan dengan satu huruf, umatnya nggak akan kuat membaca Al-Quran. Karena apa? Beliau tuh punya pandangan jauh ke depan bahwasanya nanti umat Islam, umat beliau itu akan tersebar di berbagai penjuru negeri dengan berbagai bahasa yang berbeda, berbagai dialek yang berbeda, dan lisannya juga berbeda. Kalau Al-Quran cuma diturunkan dengan satu huruf, artinya bacaannya itu tunggal, nggak bisa diubah-ubah dan nggak ada keringanan bacaan-bacaan yang lain. Makanya beliau minta kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, umatku itu nggak akan kuat kalau Al-Quran cuma diturunkan dengan satu huruf. Saya minta tambahan. Akhirnya Jibril kembali naik ke langit. Minta tambahan huruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan, tambahi satu. Turun, dah ini kasih. Al-Quran diturunkan dengan 2 huruf. Tapi juga minta tambahan. Nggak akan kuat, wahai malaikat Jibril, karena umatku itu nanti nggak cuma dari 2 suku, nggak cuma dari 2 bangsa, tapi dari berbagai bangsa yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda ulang. Ya, malaikat Jibril naik, minta tambahan huruf lagi pada Allah. Akhirnya turun dengan 3 huruf. Itu berulang-ulang sampai Nabi menerima Al-Quran itu dengan 7 huruf. Akhirnya dengan 7 huruf inilah Al-Quran diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Artinya Nabi mengajarkan Al-Quran kepada Sayyidina Ali itu mungkin saja berbeda dengan ketika diajarkan kepada Sayyidina Utsman. Diajarkan kepada Sayyidina Umar mungkin saja juga berbeda ketika diajarkan kepada Sayyidina Hisham dan lain sebagainya. Padahal mereka semuanya rata-rata sahabat itu adalah dari suku Quraisy, sama-sama dari suku Quraisy. Mungkin kalau ngajar kepada sahabat Ansor itu bacaannya juga ada perbedaan. Ketika ngajar ke sahabat yang lain dari berbagai suku yang lain mungkin juga berbeda, dan dari situlah munculnya perbedaan bacaan Al-Quran, dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau melihat sendiri para sahabat itu kadangkala bertikai soal bacaan Al-Quran, dan beliau sangat memaklumi itu karena beliau mengajarkan Al-Quran itu sesuai yang paling mudah yang diucapkan oleh para sahabat yang berasal dari berbagai suku tersebut.
Dan itu adalah salah satu hikmah bahwasannya Al-Quran itu diturunkan dengan bacaan-bacaan yang bermacam-macam agar umat Islam, umatnya Rasulullah SAW ini bisa memilih mana sekiranya bacaan yang paling mudah untuk lisannya masing-masing. Nah, itu adalah salah satu titik tolak kita belajar ilmu qiraat. Itu hadis sahih ada di Bukhari Muslim dan itu sangat masyhur. Makanya dari sini kita nanti akan belajar apakah yang dimaksud dengan 7 huruf itu. Nah, karena ada berbagai macam bacaan Al-Quran itu, nah itu tadi, makanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sadar bahwasanya umat ini perlu ada pembimbing khusus, perlu ada guru khusus yang mengajarkan Al-Quran. Makanya di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengirim beberapa sahabat untuk menjadi guru-guru Al-Quran di berbagai negara. Karena kita tahu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sudah terjadi futuhat di mana-mana. Islam sudah tersebar di berbagai kota, berbagai negara. Makanya perlu adanya pengiriman guru-guru Al-Quran di berbagai kota, di berbagai negara tersebut. Salah satu di antaranya yaitu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Beliau kirim ke Mekah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau kirim ke Kufah. Kemudian Sayyidina Abi Darda. Beliau kirim ke Syam. Lagi Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliau kirim ke Basrah. Dan sahabat-sahabat inilah yang mengajarkan Al-Quran di wilayahnya masing-masing sesuai dengan wilayah penugasan itu tadi. Dan tentunya bacaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal tidak sama dengan bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga bacaannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak sama dengan bacaannya Sayyidina Abu Darda. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Masing-masing punya tata cara membaca, tata cara ada tersendiri. Dan beliau-beliau inilah yang menjadi cikal bakal munculnya berbagai macam qiraat di wilayahnya masing-masing. Kemudian di masanya Sayyidina Utsman, beliau melihat bahwasanya perbedaan-perbedaan bacaan ini sudah menimbulkan konflik di berbagai daerah, menimbulkan berbagai masalah di berbagai wilayah. Makanya beliau berinisiatif untuk menyalin mushaf yang bisa menjadi indukan, bisa menjadi semacam referensi, bisa menjadi kitab induk agar umat Islam ini nanti tidak berselisih terkait Al-Quran, agar umat Islam ini tidak berkonflik meskipun berbeda bacaannya terkait Al-Quran. Makanya beliau berinisiatif untuk menyalin mushaf yang sudah ada dan beliau lebih dikenal sebagai mushaf Utsmani. Makanya di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini beliau membuat sebuah panitia untuk menyalin mushaf, dan mushaf ini digandakan beberapa buah untuk dikirim ke berbagai wilayah tersebut. Dan mushaf Utsmani ini ditulis untuk menampung semua qiraat yang ada ketika itu. Semua qiraat mutawatir yang sudah ada ketika itu. Makanya ketika mushaf ini ditulis, di situ
ditulis tanpa titik. Kemudian juga ditulis tanpa harokat. Bahkan hamzah pun tidak ada dalam mushaf Utsmani. Karena apa? Tujuannya untuk menampung berbagai macam bacaan Al-Quran yang ada ketika itu. Makanya selain menulis mushaf ini, Sayyidina Utsman nanti juga akan mengirim gurunya masing-masing ke berbagai wilayah. Jadi tidak hanya mengirim mushafnya, tapi Sayyidina Utsman juga mengirim gurunya yang akan mengajarkan bagaimana cara membaca mushaf ini di wilayah masing-masing. Dan guru-guru ini diantaranya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau mengajar Al-Quran, memegang mushaf sendiri di Madinah. Jadi di Madinah itu ada 2 mushaf. Pertama mushaf Al-Imam yang disimpan oleh khalifah sendiri, Sayyidina Utsman. Kemudian mushaf yang dibawa oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau membawa mushaf sendiri untuk diajarkan kepada umat, diajarkan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian selanjutnya Sayyidina Utsman juga mengutus Sayyidina Abdullah bin Sa'ib untuk mengajarkan di Mekah. Mushaf dikirim ke Mekah beserta gurunya Sayyidina Abdullah bin Sa'ib. Kemudian Sayyidina Utsman mengutus Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Kemudian juga mengutus Al-Mughirah bin Syihab ke Syam. Dan juga mengutus Sayyidina Amir bin Abil Qais ke Basrah. Nah, masing-masing dari guru ini membawa mushafnya masing-masing. Yang mushaf semuanya disalin di masanya Sayyidina Utsman bin Affan, dan ketua panitianya ketika itu yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau memastikan bahwasannya ini benar-benar Al-Quran, harus dikuatkan oleh 2 orang sahabat, harus tertulis dalam suhuf-suhuf sahabat tersebut, dan ini harus sesuai dengan apa yang telah dihafal oleh para sahabat. Jadi mushaf-mushaf ini dikirim ke berbagai wilayah beserta gurunya masing-masing agar bisa menjadi induk, mushaf induk yang bisa dirujuk oleh para kaum muslimin di wilayahnya masing-masing. Ini terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang dikirim ini ada yang dari sahabat, ada yang dari generasi tabi'in. Baru setelah itu di sekitar abad 2 sampai 3 Hijriah. Ini muncullah nama imam-imam ini. Nah, kepada para imam-imam inilah qiraat akhirnya dinisbatkan. Nanti ada mulai yang pertama itu ada Imam Nafi' di Madinah. Kemudian Imam Nafi' ini punya 2 rawi. Rawi itu artinya berarti murid, bisa cucu murid yang mengajarkan qiraat Imam Nafi' kepada umat ketika itu. Sebelumnya Imam Nafi' punya 2 rawi yang paling terkenal yaitu Imam Warash dan Qalun. Imam Qalun dan Imam Warash. Kemudian Imam Abdullah ibnu Katsir, beliau mengajar Quran, mengajar qiraat di Makkah, punya 2 rawi yaitu Imam Al-Bazzi dan Qumbul. Ketiga Imam Abu Amr, beliau mengajar di Basrah, itu punya 2 rawi yaitu Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Selanjutnya ada Imam Abdullah bin Amir atau lebih dikenal Ibnu Amir. Beliau mengajar Quran di Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Suriah, Lebanon, Jordan, dan sekitarnya. Beliau itu mengajarkan qiraat di Syam, dan qiraat Imam Ibnu Amir ini diriwayatkan oleh Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan, 2 rawi yang paling terkenal dari qiraat Ibnu Amir.
Kemudian selanjutnya kelima adalah qiraat Imam Asim bin Abin Najud. Beliau mengajar Quran di Kufah. Dua murid yang paling terkenal dari Imam Asim adalah Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Dan Imam Hafiz inilah yang sering kita baca sehari-hari. Riwayat Imam Hafiz an Asim. Kemudian selanjutnya Imam Hamzah Az-Zayyad. Beliau mengajar di Kufah. Dua rawi yang paling terkenal adalah Imam Khalaf dan Imam Khalad. Dan selanjutnya ada Imam Al-Kisai. Beliau juga mengajar di Kufah. Jadi di Kufah itu ada 3 imam ini dan plus 1 nanti Imam Khalaf. Imam Al-Kisai juga mengajar di Kufah. Dua rawi yang terkenal Imam Ad-Duri dan Imam Abdul Haris. Selanjutnya ada Imam Abu Ja'far. Beliau mengajar Quran di Madinah. Dua rawi yang paling terkenal dari Imam Abu Ja'far adalah Imam Ibnu Wardan dan Imam Ibnu Jammas. Dan menariknya Imam Abu Ja'far ini ternyata adalah salah satu guru dari Imam Nafi' Al-Madani ini. Jadi Imam Abu Ja'far, guru Imam Nafi' itu malah masuk di 3 qiraat penyempurna qiraat asyar. Sementara Imam Nafi' masuk di qiraat sab'ah. Sementara yang yang ke-9 ada Imam Ya'qub bin Ishaq. Beliau mengajar di Basrah. Dua rawi yang terkenal dari Imam Ya'qub adalah Imam Rawh dan Ruwais. Kemudian selanjutnya yang ke-10 pelengkap qiraat asyarah adalah Imam Khalaf. Imam Khalaf ini muridnya Imam Hamzah. Mengajar Quran di Kufah. Dan dua rawi yang paling terkenal dari Imam Khalaf adalah Imam Ishaq dan Idris. Itu adalah 10 nama qurra yang mengajarkan Al-Quran, istiqomah mengajarkan jenis bacaan itu sampai dikenal sebagai qurra al-ashrah. Nah, ini analoginya Imam Qurra itu sama dengan analogi di fikih. Jadi di fikih itu ada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu analoginya sama dengan qurra asyra ini. Jadi bukan 10 qori ini yang membuat bacaan, tapi 10 qori inilah yang mengajarkan Al-Quran istiqomah sesuai dengan bacaannya masing-masing, bacaan di wilayah masing-masing. Akhirnya beliau-beliau ini terkenal sebagai Imam Qurra al-Ashraf beserta rawi-rawinya, beserta para rawi itu yang akhirnya qiraat dinisbatkan kepada beliau karena beliau-beliaulah yang mengajarkan secara istiqomah sampai berpuluh-puluh tahun dan dikenal bahwasanya jenis bacaan seperti ini itu qiraatnya Imam Nafi, seperti ini qiraatnya Imam Ibnu Katsir karena beliau-beliau yang mengajarkan istiqomah selama berpuluh-puluh tahun. Kan hampir sama dengan fikih. Fikih itu praktek ibadahnya sudah ada sejak zaman Rasul, tapi di zaman para a'immatul arba'ah, al-madzhab al-arba'ah itulah akhirnya disusun, kemudian dibakukan kaidahnya, makanya dikenal ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan begitu juga di ilmu qiraat, ada qiraat Imam Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abi Amr, qiraat Asim, dan lain sebagainya. Itu di sekitar abad 2 sampai 3 Hijriah. Kemudian selanjutnya dari mana kita mengambil qiraat sab'ah, qiraat asyra itu? Nah, yang menjadi referensi utama sampai sekarang saya jadi kitab induknya, marjiknya qiraat sab'ah itu adalah matan Syatibiyah yang namanya Hirzul Amani wa Wajih Tahani. Ini dikarang oleh Imam Syatibi. Ini istilahnya adalah alfiyahnya ilmu qiraat itu ini. Matan Syatibiyah. Karena di dalam matan Syatibiyah ini ada 1173 bait yang menjelaskan tentang
qiraat as-sab', 7 qiraat. Sebenarnya matan Syatibiyah ini adalah suatu nadhaman yang diringkas dari kitab At-Taisir karya Abi Amr Ad-Dani. Jadi At-Taisir itu berupa kalam nasar biasa, buku kitab biasa, kemudian dinadhamkan oleh Imam Asy-Syatibi. Makanya lahirlah matan Syatibiyah. Bagaikan alfiyah, kalau dalam ilmu qiraat alfiyahnya itu ini matan Syatibiyah. Kemudian untuk melengkapi qiraat asyar ditambah 3 lagi oleh Imam Ibnul Jazari. Maka lahirlah matan Ad-Durrah Al-Mudiyah fil qiraat salas Al-Mutammimah lil Asyrah. Ini dikarang oleh Imam Ibnul Jazari. Ini jumlah baitnya sekitar 240. Jadi untuk melengkapi 10 qiraat yang mutawatirah yang memang benar-benar sah terverifikasi dari Nabi Muhammad SAW itu Imam Ibnul Jazari mengarang Ad-Durrah Al-Mudiyah ini. Jadi qiraat itu sebenarnya ada banyak. Jenis bacaan itu sebenarnya ada banyak. Bahkan Imam Ibnul Jazari pernah melakukan verifikasi terhadap qiraat itu. Hampir ada 1000 jalur yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Dan hampir 1000 macam torik jalur qiraat. Tapi setelah diverifikasi, diteliti lebih lanjut, ditahqiq, beliau tahqiq, ternyata yang benar-benar mutawatir sampai kepada Rasulullah SAW itu cuma ada 10 qiraat dengan 20 rawinya. Nah, itu benar-benar mutawatir. Apa syarat dari mutawatir itu? Pertama, kata Imam Ibnul Jazari dalam bait Thayyibatun Nashr, itu kullu ma wafaqa wajha nahwi. Pertama harus sesuai dengan wajah nahwu, sesuai dengan kaidah bahasanya. Jadi qiraat yang mutawatir syaratnya pertama harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, nahwunya, nahwu sharafnya. Kemudian syarat kedua kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua harus sesuai dengan rasam mushaf. Mushaf Utsmani loh ya ini, bukan mushaf yang kita pegang sekarang ini. Kalau yang kita pegang sekarang ini rasanya banyak yang beda karena sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, jadinya tidak bisa memuat semua qiraat. Jangankan qiraat 7. Nanti beda riwayat aja sudah enggak sesuai dengan mushaf yang kita pegang. Maksudnya yang kan dari rasmi ihtimalan yahwi itu harus sesuai dengan mushaf yang ditulis di masanya Sayyidina Utsman. Itu mushaf Utsmani yang tanpa titik, tanpa harokat. Karena mushaf Utsmani itulah yang bisa memuat semua qiraat yang mutawatir. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah wasahha isnadan huwal Quran. Harus sah sanatnya, jalur periwayatannya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu adalah 3 syarat agar suatu qiraat itu disebut mutawatir. Pertama, sesuai dengan wajah nahwunya. Kedua, sesuai dengan tulisan di mushafnya. Walau secara ihtimal, secara maksudnya tidak plek, minimal sesuai dengan tulisannya. Kemudian yang ketiga adalah sanadnya bersambung, sah kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini terkait persebaran qiraat di berbagai negara setelah abad 5 Hijriah. Yang tadi kan abad 2 sampai 3 Hijriah itu qiraat tersebar di wilayah masing-masing sesuai dengan jadwal ini. Di Madinah sesuai qiraatnya Imam Nafi, di Mekah sesuai qiraatnya Ibnu Katsir, di Basra sesuai qiraatnya Abu Amr, sampai ke bawah itu. Tapi setelah abad
5 Hijriyah ternyata petanya berubah. Setelah abad 5 Hijriyah petanya yang awalnya semua qiraat itu tentu bersumber dari Madinah. Karena disitulah Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Kemudian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan kan sudah diutus beberapa guru tadi. Setelah abad 5 Hijriyah, di Basrah, Irak, yang paling terkenal adalah qiraatnya Imam Ya'qub. Kemudian selanjutnya di daerah Syam, itu yang paling terkenal qiraatnya Imam Ibnu Amir. Kemudian di daerah Afrika Timur sini, mulai Mesir, Sudan, Ethiopia, Syad, ini yang terkenal qiraatnya Imam Duri Abi Amr. Nanti setelah abad 5 juga daerah Yaman sini juga ikut Imam Duri Abi Amr. Makanya kita sering ketika mengkaji tafsir-tafsir di abad-abad ini, termasuk salah satunya tafsir Imam As-Suyuti, tafsir Jalalain itu, ayatnya kebanyakan ditulis sesuai dengan qiraat Imam Duri Abi Amr. Karena yang terkenal ketika itu adalah riwayat Duri an Abi Amr, dari qori Imam Abi Amr. Kemudian selanjutnya di daerah Libya dan Tunisia ini yang terkenal adalah riwayat Imam Qalun an Nafi. Kemudian di daerah sini Maghrib, Maroko, Aljazair, Mauritania, itu yang terkenal adalah riwayat Imam Warsh an Nafi. Termasuk di Andalus. Di Andalus itu yang paling terkenal ketika itu adalah Imam Warsh an Nafi. Selanjutnya di Turki itu yang terkenal Imam Hafs an Asim. Dan mulai dari dinasti Turki Utsmani, mulai Daulah Utsmaniyah, itu tersebarlah qiraat riwayat Imam Hafs an Asim, termasuk nanti ke daerah Pakistan, India, termasuk ke Asia Tenggara. Itu yang tersebar adalah riwayat Imam Hafs an Asim. Ini tidak lain dipengaruhi oleh cetakan. Mulai ditemukan mesin cetak, akhirnya mushaf itu dicetak sesuai dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Kemudian rekaman-rekaman termasuk rekaman murotal itu juga kebanyakan direkam dengan riwayat Imam Hafs an Asim. Pun nanti ada di Mesir ini. Karena semua qiraat ini bisa masuk Mesir. Mulai qiraatnya Imam Ibnu Amir itu masuk Mesir. Imam Ya'qub masuk Mesir. Suaranya Kemudian putus-putus. riwayat Imam Duri. Apalagi ini Imam ini adalah Imam Qori di Mesir. Kemudian beliau belajar kepada Imam Nafi di Madinah selama 4 kali khataman. Dan balik lagi menyebarkan qiraat Imam Nafi di Mesir. Makanya qiraat Imam Warsh itu sangat terkenal di Suaranya putus-putus, Ustadz. Mesir. Suaranya Bahkan putus-putus. sampai Suaranya putus. Ya, hilang-hilang. Ya, sebentar. Mungkin sinyalnya ini. Halo, apakah sudah jelas kembali? Tes dulu.
Sudah masuk suara saya? Sudah jelas ya? Sudah, Ustaz. Ya, Sudah. alhamdulillah. Saya lanjutkan kembali ya. Ini jadi Imam Waris itu dulunya adalah qori di Mesir, kemudian belajar kepada Imam Nafi, kembali lagi ke Mesir mengajarkan qiraatnya Imam Nafi di Mesir. Sampai riwayat Waris itu sangat terkenal di Mesir sampai sekarang di daerah Aswan, Luxor itu saya pernah ke sana. Orang-orang sepuh di sana itu lebih suka mendengar riwayat Imam Waris daripada riwayat Imam Hafiz an Asim. Jadi orang-orang sepuh di daerah Said Mesir di Aswan, Luxor itu pernah mengaku, oh saya tuh lebih suka imam baca pakai riwayat Imam Waris daripada Imam Hafiz itu. Kemudian begitu juga riwayat Imam Hafiz ini juga masuk ke Mesir. Bahkan yang pertama kali mengedarkan mushaf cetak riwayat Hafiz itu ya juga dari Mesir. Jadi dari Mesir tersebar ke seluruh penjuru dunia itu pertama kali ya dicetak di Mesir. Kemudian disusul cetakan Madinah itu. Kan banyak jamaah haji membawa mushaf dari Madinah yaitu dengan riwayat Imam Hafiz. Makanya yang paling banyak riwayat yang tersebar ke seluruh penjuru dunia itu Imam Hafiz karena itu tadi banyak cetakan Quran menggunakan riwayat Imam Hafiz. Setelah ada harokat, setelah ada titik, itu sesuai ditulis sesuai dengan riwayat Imam Hafiz. Kemudian banyak juga rekaman-rekaman murotal itu ditulis direkam, dibaca, direkam dengan riwayat Imam Hafiz. Makanya Imam Hafiz paling terkenal ke seluruh. Tapi menariknya ketika sampai di Afrika Utara ini pemerintah sana itu masih melindungi, istilahnya masih membatasi peredaran mushaf-mushaf dengan riwayat Imam Hafiz. Agar apa? Agar riwayat Imam Qaulun, riwayat Waras ini terjaga, masih terjaga di sana. Itu jadi riwayat-riwayat Imam Hafiz itu masih dibatasi di sana. Agar masyarakat umum di sana masih menggunakan Imam Qaulun dan Imam Waras. Itu terkait persebaran qiraat di berbagai negara. Selanjutnya kita bahas tafsiran dari ahrufus sab'ah tadi ya. Tafsiran Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf itu bagaimana tafsirannya? Ada berbagai macam pendapat di sini. Saya menganggap 7 huruf itu adalah 7 macam dialek. Ada dialek. Kan macam-macam ketika itu suku di Arab. Ada Quraisy, ada Bani Tamim, ada suku Hudail, ada Bani Asad, dan lain sebagainya. Berarti dianggap 7 huruf itu berarti diturunkan dengan 7 dialek. Ada yang menganggap 7 huruf itu ya 7 qiraat. Dan ini yang paling salah kaprah. Dianggap 7 huruf itu Al-Quran berarti diturunkan dengan 7 qiraat. Padahal qiraat itu nggak cuma 7, ada banyak. Dan yang paling istilahnya paling bisa dinalar sesuai dengan realitas. Dan ini di pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi. Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dan dikuatkan oleh Dr. Abdul Fattah Al-Qadi. Itu yang dimaksud 7 huruf di sini adalah perbedaan dari segi mufrad jamaknya. Pertama itu. Kedua, perbedaan dari segi mudzakkar muannasnya. Ketiga, perbedaan dari tasrif fi'ilnya atau dari derivasinya, dari ilmu shorof. Kemudian perbedaan dari segi i'rabnya atau sintaksisnya. Kemudian perbedaan dari segi ada tambah, penambahan, dan pengurangannya. Dan yang terakhir perbedaan dari segi di depan dan di belakang. Kadang ada yang mendahulukan, ada yang mengakhirkan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Depan belakang, dan terakhir ada dari segi lahjah atau dialeknya. Kita lihat contoh-contohnya di sini. Perbedaan dari segi muannas mufrad jamaknya di ayat ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nanti kita bahas di belakang.
Kemudian perbedaan dari mudzakkar muannasnya, wala yuqbalu minha syafa'ah. Perbedaan dari tasrifnya, sarafnya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Kemudian perbedaan dari segi i'rabnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan perbedaan dari segi titiknya atau juga dari segi penambahannya. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Ini ada perbedaan. Titiknya saja itu ada perbedaan. Nanti kita bahas. Kemudian dari segi penambahan pengurangan, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian depan belakang, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Kemudian terakhir dari segi dialek, wadduha wal laili idza saja. Kita bahas satu persatu. Dari segi mufrad jamaknya, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Imam Ibnu Katsir bacanya dengan mufrad di liamanatihim. Jadi cuma satu orang yang selalu menjaga amanah. Kemudian imam yang lain membacanya dengan jamak. Walladzina hum liamanatihim wa'ahdihim raun. Jadi nanya panjang, berarti kan jamak muannas. Kalau yang Ibnu Katsir mufrad, nanya pendek. Kemudian dari segi mudzakkar muannasnya, wala tuqbalu minha syafa'ah. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Imam Yaqub bacanya pakai ta, berarti kan muannas. Wala tuqbalu minha syafa'ah. Karena syafa'ah itu muannas, fiilnya dibuat muannas. Sementara imam yang lain bacanya wala yuqbalu minha syafa'ah. Pakai ya. Berarti kan mudzakkar. Kenapa kok pakai ya? Karena syafa'ah itu dianggap bukan muannas hakiki. Kan kita tahu muannas hakiki berarti punya jenis kelamin perempuan. Sementara syafa'ah kan enggak punya jenis kelamin. Makanya di fiilnya dia dibaca mudzakkar pakai ya. Kemudian dari segi selanjutnya dari segi tasrif fi'il atau derivasinya. Qalu rabbana ba'id baina asfarina. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Hisham itu dengan tasydid dan bentuknya fi'il amr. Rabbana ba'id ikut wazan fa'il. Fa'ala fa'il, kemudian ba'ada ba'id. Kemudian ada juga Imam Yaqub bacanya gini, faqalu rabbuna ba'ada baina asfarina. Rabbuna itu di dhammah berarti jadi mubtada, ba'ada menjadi khabar jumlah fi'liyah, dan ini berupa fi'il madhi. Nah, yang Imam Ibnu Katsir kan fi'il amr. Kalau Imam Yaqub bacanya pakai fi'il madhi, ba'ada. Kemudian selanjutnya imam yang lain itu bacanya faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Berupa fi'il amr tapi ikut wazan fa'il. Fa'ala yufa'idu fa'il. Jadi ba'ada yuba'idu ba'id. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari segi sorofnya, tasrif. Ada ba'id, ada ba'ada, ada ba'id. Kemudian selanjutnya dari segi i'rabnya atau sintaksisnya. Imam Ibnu Katsir bacanya fatalaqqa pendek ya. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Adama fathah nasab,
kalimatun rofa. Berarti adama jadi maf'ul, kalimatun jadi fa'ilnya. Sementara imam yang lain bacanya fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Adamu dhammah berarti rofa ya fa'il. Sementara kalimatin kasrah jadi nasab maf'ul. Yang pertama fatalaqqa Adama berarti yang aktif memberikan kalimat itu adalah Allah memberikan kalimat kepada Sayyidina Adam. Dan kalimat ini maksudnya Rabbana zalamna anfusana itu. Yang aktif adalah kalimatnya dari Allah mendatangi Sayyidina Adam. Sementara imam yang lain fatalaqqa Adamu itu berarti yang aktif meminta adalah Sayyidina Adam. Sayyidina Adam minta kalimat, minta doa kepada Allah. Datanglah doa Rabbana zalamna anfusana itu. Kemudian yang lain-lain nungshizuha itu ada yang baca nungshiruha. Jadi yang satu pakai za, yang satu pakai ro. Kemudian tajri tahtaha itu ada yang menambahi min. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian fayaqtulun wa yuqtalun ada yang dibalik. Yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun kemudian wayaqtulun. Itu artinya kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah di wadduha itu ada yang baca fathah, termasuk Imam Hafiz kan fathah. Kemudian ada yang baca taklil. Wadduha taklil sedikit miring antara fathah dan imalah. Kemudian ada yang baca imalah wadduhi imalah antara fathah dan kasrah lebih dekat ke kasrah. Kalau taklil lebih dekat ke fathah, kalau imalah lebih dekat ke kasrah. Ini kan hubungannya dengan dialek atau lahjah. Itu adalah tafsiran dari 7 huruf. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan 7 macam perbedaan yang telah kami sebutkan tadi. Dan perbedaan-perbedaan itu ada di sepanjang surat. Di berbagai juz itu ada, masing-masing perbedaan ada. Makanya oleh ulama qiraat dalam mengklasifikasi perbedaan qiraat itu diklasifikasi atau dibagi menjadi 2 macam. Pertama usul. Usul itu adalah yang kaidah tetap ada di sepanjang surat, mulai juz 1 sampai juz 30. Kemudian sering terulang dan ditemukan di berbagai tempat. Itu dinamakan usul. Contohnya adalah tadi imalah, ada taklil, ada imalah. Itu terjadi di berbagai tempat. Dan itu sering terulang. Makanya dinamakan usul. Kemudian ada mem jamak, ada yang baca hum, ada yang baca humu, itu namanya usul. Kemudian ada yang namanya farsh. Farsh itu cuma kata-kata khusus yang muncul sekali atau 2 kali dan tidak bisa dijadikan kaidah tetap. Contohnya itu tadi, nungshizuha sama nungshiruha. Itu enggak bisa dijadikan kaidah tetap. Artinya ya cuma ada di ayat itu. Itu namanya farsh. Ada juga maliki yaumiddin. Ada yang baca panjang, maliki. Ada yang baca pendek, maliki. Itu namanya farsh karena tidak bisa dijadikan kaidah tetap. Enggak, itu kan yang berbeda cuma ada di surat Al-Fatihah. Kalau di surat An-Nas, Malikin Nas, itu ya cuma dibaca pendek. Semua qurra sepakat. Enggak ada yang baca panjang. Malikin Nas. Semuanya baca pendek. Malikin Nas. Kalau di Al-Fatihah, itu ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Makanya dinamakan farsh. Karena cuma ada di surat itu, cuma ada di ayat tersebut. Ya, ini adalah salah satu kunci untuk memahami ilmu qiraat, harus paham usulnya dan harus paham perbedaan farshnya.
Makanya saya ini lagi menyusun salah satu kitab untuk memudahkan ilmu qiraat itu saya susun per riwayat dulu. Jadi satu riwayat yang sudah jadi adalah riwayat Imam Syu'bah ini. Nailun Nabilah bi taisiri riwayatil Imam Syu'bah min thariqi Syatibiyah. Ini agar apa? Agar para pemula terutama yang belum hafal Al-Qur'an itu juga bisa belajar ilmu qiraat meskipun belum hafal, karena seringkali yang bisa belajar Al-Qur'an qiraat sabah, qiraat asyara itu yang sudah hafal Quran, yang belum kan tidak bisa belajar karena emang ruwet. Kalau belum hafal Quran tuh belajar qiraat semakin mumet, jadi semakin. Nah, ini salah satu usaha kami untuk memudahkan qiraat terutama bagi yang belum hafal Al-Qur'an ya dengan menyusun kitab ini. Ini masih yang sudah selesai masih riwayat Imam Syu'bah, ini yang masih proses Imam Qaulun, semoga nanti bisa terus istiqomah melanjutkan menulis karya-karya selanjutnya. Dan di Indonesia sendiri untuk perkembangan qiraat di Indonesia itu kan yang paling terkenal riwayatnya Imam Hafiz an Asim. Tapi mulai adanya pesantren Kerapia, termasuk salah satu tokoh yang menyebarkan qiraat sabah pertama kali itu adalah Kiai Kiai Munawir Kerapia. Itu beliau dulu mengajarkan qiraat sabah itu memakai tadi matan Syatibiyah ini, memakai kitab matan Syatibiyah. Itu beliau ajarkan kepada murid beliau, salah satunya Mbah Arwani, Kiai Arwani Kudus. Jadi beliau mengajarkan itu dengan memakai matan ini. Kemudian ketika belajar qiraat sabah itu Kiai Arwani menulis semacam takriran. Beliau mencatat, menulis catatan beliau sendiri ketika belajar itu. Kemudian catatan ini jadi 30 juz, dinamakan Faidul Barakat fi Sab'il Qiraat. Dan kemudian kitab inilah yang akhirnya turut mempopulerkan qiraat sab'ah di bumi Nusantara. Karena sekarang sudah banyak sekali pondok-pondok, khususnya pondok Quran yang mengajarkan qiraat sab'ah menggunakan kitab Faidul Barakat karya Kiai Arwani Kudus ini. Dan dari situlah tersebar qiraat sab'ah di seluruh penjuru Nusantara. Sampai kitab Faidul Barakat ini sampai sekarang sudah proses ditahqiq oleh salah satu mahasiswa di Al-Azhar, salah satunya Al-Ustadz Agus Salim. Itu beliau mentahqiq kitab Faidul Barakat ini untuk S2 dan S3 di Al-Azhar. Kemudian selain itu qiraat sab'ah juga secara teori juga diajarkan di berbagai kampus di terutama UIN, PTIKI, IIKI itu diajarkan secara teori. Karena secara teori itu tidak talaki dari juz 1 sampai akhir, tapi secara teori dibuat semacam diktat gitu dan diajarkan di kampus-kampus Islam terutama. Kemudian juga dilombakan di MTQ, di Musabaqah Tilawatil Quran, itu yang dilombakan masih beberapa riwayat saja, artinya belum sampai 7 qiraat secara lengkap. Dan itulah tradisi perkembangan qiraat di bumi Nusantara. Semoga ke depan semakin banyak para alumni pesantren, juga alumni dari Timur Tengah yang turut menyebarkan qiraat di bumi Indonesia, tentunya dengan metode yang lebih mudah agar qiraat ini semakin dikenal luas oleh umat muslim di Indonesia. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi orang-orang yang saling menyesatkan. Kita kemarin kan pernah dapat itu video viral di WA itu. Tanya, oh ini mushaf ini
mushaf palsu. Lihat saja, ini ada harusnya qaf kok ditulis fa. Padahal yang dipegang itu adalah mushaf dengan riwayat Imam Waris dan dengan standar penulisan ala Maghrib. Dibilang Quran palsu. Padahal yang benar adalah dia yang belum tahu, adanya ilmu qiraat, dia belum tahu mushaf itu ditulis dengan riwayat apa, makanya menuduh dan menyebarkan dengan video bahwasanya itu Quran palsu. Nah, sejatinya itu kan adalah karena belum tahu saja, karena ketidaktahuan kita bahwasanya cara membaca Al-Quran itu ada berbagai macam cara dan itu perlu dipelajari dengan ilmu qiraat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakallahu Ustaz dan Ahmad Dalani atas penjelasannya tentang qiraah. Yang kita dapat tadi banyak sekali, termasuk tentang dasar ilmu qiraah hingga fenomena yang terbaru bahwa Al-Quran yang menyebar yang dikatakan sesat ternyata bukan Al-Quran penulisan menurut Hafiz tetapi menurut imam lain. Maka dari itu semoga ilmu yang kita dapat dari webinar tentang qiraah ini mampu memperlebar wawasan kita, mampu kembali mengingatkan kita bahwa apa yang menurut kita salah karena kita belum tahu, itu belum tentu salah. Itu hanya karena kita belum tahu saja. Selain mengenai qiraat asroh ini, qiraat sab'ah ataupun ada juga qiraat asroh ini mulai populer dan pakarnya mulai banyak, terutama alumni Al-Azhar yang sudah berkiprah di Indonesia. Jadi selain Ustadz Dana, kalau di Ponorogo ada Ustadz Dana, di Jawa Timur yang lain, atau di Jawa Tengah tadi disebutkan oleh Ustadz Dana ada Ustadz Abu Salim, ada Ustadz Faiz Husaini, Jawa Tengah ada Ustadz Anik di Jepara, semuanya alumni Azhar. Bahkan di luar seperti Ustadz Zaki di Sumatera, ya kan, Ustadz Abdurrahman, teman-teman semua itu di Riau dan macam-macam, ada yang dari Garut, Ustadz Uwis dan macam-macam, Ustadz Dana mungkin kenal juga. Jadi teman-teman yang memang ingin memperdalam atau belajar ilmu qiraah, insya Allah pakarnya, terutama alumni dari Al-Azhar, bisa didatangi, bisa membantu. Apalagi sekarang sudah ada bukunya, seperti yang ditulis oleh Ustadz Dana, Nailun Nabilah di qiraat Imam Syu'bah. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya, silahkan boleh langsung bersuara ataupun melalui chat. Silahkan. Ustadz Muafi, mungkin saya bertanya. Oh ya, dengan Ustadz Airlangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Yai Dana, Pak Tanglet, mau bertanya Ustadz, aina afdal hifdzul Quran am ta'allumi al-qiraat? Aina afdal? Yang lebih afdal itu kita menghafal Quran dulu atau mempelajari qiraah sab'ah atau qiraah asr tadi. Ya begitu Ustaz Dana. Lebih afdal mana? Dan lebih mudah yang mana? Silakan. Ya, terima kasih. Langsung saya tanggapi ya. Kalau menurut saya yang lebih didahulukan tentu menghafal Qur'annya. Karena ini saya sampaikan untuk belajar qiraat itu kan sebenarnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Artinya
dalam satu wilayah atau dalam satu daerah kota atau negara itu cukup ada satu saja yang sudah belajar, berarti sudah gugur kewajiban untuk yang lainnya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau belum ada satu sama sekali yang belajar, berarti semua orang di situ menanggung ini beban tanggung jawab untuk belajar ilmu qiraat. Karena ya minimal satu kota lah, satu kota itu sudah ada yang belajar qiraat. Menurut saya yang lebih afdal itu ya menghafalkan Quran dulu. Karena kan perintahnya Nabi faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah dulu. Kemudian hafalkan. Baru setelah itu kita mulai belajar qiraat, silakan. Karena agar kita punya bekal dulu, bekal satu riwayat sebagai pembanding nanti ketika belajar qiraat. Tapi kalau menghafal ngapal nih lali nih, silahkan kalau mau belajar qiraat. Tapi cukup dengan baca aja. Artinya nggak perlu bil ghaib. Belajar qiraat secara teori dengan baca itu juga nggak masalah, juga nggak dosa. Tapi kalau mana yang lebih didahulukan, ya silakan dahulukan dulu menghafal riwayat Imam Hafiz. Dengan menghafal itu nanti kita ketika akan masuk ke qiraat itu insya Allah lebih mudah. Karena sudah punya bekal satu riwayat. Tapi kalau satu riwayat aja masih gelegepan, gimana mau belajar riwayat yang lain? Sama dengan belajar madhab. Kalau satu madhab aja masih gelegepan, nggak usah belajar madhab yang lain. Nanti malah ribet. Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oke, Ustaz, Gimana Ustaz Erlangga? Ya, mau silakan. bertanya lagi boleh nggih? Boleh. Baik, Ustadz Dana, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Menambahkan Ustadz Dana, tadi antum sebutkan bahwasanya untuk yang lebih afdol adalah menghafal Quran. Berarti secara tidak langsung ada korelasi antara pembelajaran qiraat sab'ah dengan tahfidzul Quran, yang mana ketika sebuah generasi tersebut mungkin sedikit yang menghafal Quran, otomatis mungkin yang belajar qiraat sab'ah juga atau qiraat asrah juga sedikit atau pripun, karena ini menurut saya ada korelasinya. Menurut saya seperti pripun menurut dengan Ustaz? Monggo. Ya. Ya otomatis ada korelasi karena biasanya belajar qiraat itu tahapannya ya setelah menghafal Al-Qur'an. Karena qiraat nanti ilmu qiraat itu adalah ilmu perbandingan. Artinya perbandingan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, satu qiraat dengan qiraat yang lain. Kalau kita belum menguasai satu riwayat atau satu qiraat, nanti ketika dibandingkan kan nggak ada apa yang mau dibandingkan. Wong satu aja kita belum punya. Kecuali kalau kita sudah punya satu riwayat, satu qiraat, maka nanti ketika dibandingkan dengan yang lain kita tahu bedanya. Gitu. Kalau kita nggak punya modal satu riwayat, kan ya disebutkan riwayat A ini, riwayat B ini, riwayat C ini, kan ya asing semuanya namanya itu. Artinya kita harus punya satu modal dulu, satu riwayat yang itu benar-benar kita kuasai sehingga untuk masuk ke riwayat yang lain itu kita benar-benar paham letak perbedaannya. Oh iya. Oke. Berarti mungkin saya tekankan lagi Ustadz Dana. Jadi ketika kita mengadakan gerakan belajar qiraah di Indonesia ini, mungkin PR kita menjadi dua. Yang pertama adalah PR gerakan untuk menghafal Quran, kemudian baru bisa kita laksanakan gerakan belajar qiraah. Seperti itu menurut saya, atau pripun menurut dengan Ustaz Dana? Ya, kalau saya rasa sekarang gerakan menghafal Al-Quran sudah cukup masif di masyarakat. Sampai sekolah SD pun ada program tahfidz.
Itu saya kira sudah bergerak, kita sudah bergerak. Ya tinggal nanti berproses saja. Setelah itu benar-benar kualitas alumninya sudah teruji, nanti baru kita ada gerakan belajar qiraat. Dan itu saya rasa sudah mulai ada pergerakan menuju ke sana. Yap, nggih, matur suwun Ustadz Dana. Monggo yang lain Oke. bisa lanjut. Matur suwun. Terima kasih Mas Airlangga. Ya, benar. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa misalnya saya sebagai seorang muafi mau pingin menghafal Quran sebenarnya, tapi tidak bisa. Maksudnya sekarang hafal 1 lembar, besok sudah lupa lagi. Daripada berdosa ya kan, karena saya sudah hafal Quran, kalau lupa pasti berdosa, apalagi buat sering nonton drama, sering nonton Netflix, akhirnya lupa. Tetapi saya tetap ingin belajar qiraat. Apakah saya boleh menjadi ahli qiraat tanpa hafal Quran? Boleh nggak? Ya boleh, siapa yang melarang? Iya. Artinya nanti gini, ketika tidak bisa hafal Quran, pengen belajar qiraat, ya kita belajar secara teori saja. Tidak ada Ya. yang melarang belajar secara teori. Dan Ya, bisa artinya dianggap nanti sebagai ahli qiraat. kalau ahli saya kira belum, karena namanya ahli itu tanpa buka buku sudah bisa. Ini namanya ahli. Mau menjelaskan tanpa buka buku udah bisa. Tapi maksudnya sebagai pelajar nanti bisa belajar qiraat, dan ketika mau mempraktekkan ya buka mushaf sesuai dengan riwayatnya masing-masing. Kan sekarang sudah ada mushaf riwayat Imam Hafiz, mushaf riwayat Imam Warsh. Kan sudah ada mushafnya sendiri-sendiri. Ya tinggal buka aja, tinggal baca aja. Benar. Makanya untuk orang sekarang untuk menjadi ahli takhrij hadis pun tidak perlu menghafal hadis karena sudah ada buku takhrijnya nggak? Ya. Sudah ada, ataupun Quran sudah ada apa itu yang Mu'jamul Mufakhros, tinggal lihat indeks. Makanya banyak sekarang orang bilang, oh kamu ada hadis ini, hadis Imam Bukhari nomor ini. Saya kira orang kok paham semua nomornya, bahkan ternyata sekarang sudah ada bukunya ya, tinggal tematik hadis. Ya begitu. Terima kasih. Silahkan ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bersuara ataupun bisa ditulis. Ada izin beberapa peserta teman-teman diskusi izin minta file PP-nya, file PPT-nya nanti boleh di-share nggak? Ya tadi yang saya kirimkan PDF tadi. Oh boleh di-share ke grup? Ya Oke, boleh. Terima kasih. Nanti saya share itu. Silahkan jika ada pertanyaan, monggo. Untuk file PPT nanti akan kami share ke grup WhatsApp webinar Imla. Bagi yang ada di grup bisa langsung di-download dari grup nanti. Kalau bagi yang belum ada bisa langsung request ke kami. Ustadz Muafi, saya boleh nanya lagi kah? Ini mungkin belum ada yang nanya. Silakan. Baik, Ustadz Muafi matur suwun. Ustadz Dana, ini saya ingat Ustadz, ini sebetulnya saya ada unek-unek tapi sampai saat ini belum terpecahkan. Mengingat saya juga di dunia pendidikan seperti itu, sekarang masif sekali gerakan-gerakan tahfidzul Quran, termasuk anak-anak SD dan juga SMP Aliyah atau SMA. Nah, masifnya gerakan Quran ini saya melihat ada beberapa sekolah itu SD yang memang dia jargonnya memang tahfidz Quran, tapi ternyata anak-anak yang ada di dalamnya itu menghafal tapi mereka belum bisa menuliskan seperti itu. Nah, ini yang lebih kita pentingkan sebetulnya yang mana Ustaz? Menghafal Quran tanpa bisa menuliskannya atau membaca, maksudnya membaca. Jadi mereka sudah hafal Quran juz 30 tapi mereka membacanya belum. Nah, itu gimana Ustaz menurut antum? Ini yang lebih penting menghafal atau membaca Quran. Oke, ngaten Ustaz Dana. Ngapunten ini agak keluar dari qiraah nggih, tapi ada korelasinya sepertinya, saya yakin seperti itu. Matur suwun.
Mungkin perlu diperjelas, membaca itu maksudnya membaca tartil atau membaca bagaimana? Oke, membaca. Jadi ada beberapa anak kami temukan kasus di sekolah itu, mereka itu bisa menghafal Quran, hafal juz amma itu hafal, Iya. tapi ketika disuruh membaca di depan Quran itu mereka belum bisa membacanya, belum bisa Membaca membaca. dengan benar. Betul. Oh iya. Itu membaca, belum bisa membaca. Jadi ini apa mereka belum tahu, tapi mereka hafal, hanya sekedar hafal, tidak bisa membaca. Oh Seperti iya. itu. Iya, Oke. monggo Ustaz Dana. Iya, terima kasih. Saya rasa dilihat usianya dulu. Untuk ketika kita mendahulukan sesuatu, kita lihat usianya. Misalkan ketika anak itu cuma bisa menirukan, artinya secara usia cuma bisa menirukan dan belum bisa membaca, ya kita dahulukan hafalannya dulu. Kita bacakan, anak menirukan, kita bacakan, anak menirukan. Ketika itu secara usianya belum dalam usia membaca atau menulis. Gitu. Tapi kalau usianya sudah menginjak usia untuk membaca dan menulis, ya yang kita dahulukan membacanya. Artinya kita ajari anak untuk membaca dengan baik dan benar, sesuai tajwidnya, fashohahnya, baru nanti setelah bacaannya sudah bagus, baru menghafal. Karena kalau hafal dulu biasanya nanti susah benerinya. Hafal dulu tanpa tajwid, tanpa fashohah, nanti ketika sudah hafal, apalagi sudah di luar kepala, benerin tajwidnya susah banget. Tapi kalau bisa baca dulu, kemudian kita ajari tajwidnya, fashohahnya, nanti ketika menghafal insya Allah juga akan terbawa. Jadi dilihat dari segi usianya. Misalkan tadi usia balita, usia TK itu kan belum waktunya baca nulis. Artinya nalarnya belum nyantol. Ya kita ajari menghafal dulu dengan menirukan nggak apa-apa. Tapi kalau usianya sudah SD, SMP, sudah waktunya baca, ya kita ajarin baca. Baru menghafal. Oke, terima kasih Ustadz Dana penjelasannya, alhamdulillah. Jadi itu terjawab sudah. Jadi memang fenomenanya banyak sekarang seperti itu. Jadi jargonnya tahfidz Quran, mereka betul-betul mengadakan gerakan tahfidz di sebuah lembaga, tapi ternyata ketika disuruh membaca Al-Quran atau bahkan Iqra saja mereka masih belum bisa seperti itu. Oke, matur suwun Ustadz Dana, monggo yang lain. Iya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Mbak Firdawa tadi di chat itu benar sekali, karena memang banyak sekolah dasar integral atau SDIT ya, sekolah dasar Islam terpadu, yang mengutamakan banyak hafalan. Karena memang biasanya anak-anak lebih cepat menghafal daripada membaca, umur menghafal. Masalah membaca nanti saja. Ya. Monggo yang lain. Saya ingat pernah disampaikan dalam Ihya Ulumuddin itu, tanda-tanda orang alim, tanda-tanda orang bisa qiraah adalah seorang imam ya. Imam yang bisa qiraah itu ketika sholat yang ketika jahar bacaan keras, maghrib, isya atau subuh, itu rakaat pertama itu bacanya Maliki Yaumiddin, dan rakaat kedua bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, ini tandanya orang ini tahu qiraat. Benar nggak? Jadi kita tahu imam ini mantap. Iya. Soalnya ya, itu emang ada. Saya sering mendengar seperti itu dari Syekh Yusri. Jika beliau mengimami, itu pasti beda antara rakaat pertama dan rakaat kedua ketika membaca Malik Yaumiddin. Itu dengan riwayat atau qiraat yang berbeda. Tapi tidak semua yang ahli qiraat seperti itu. Artinya tidak bisa dinilai dari bacaannya ketika imamnya. Mungkin kalau di Al-Azhar itu beda sholat
nanti bacaannya ganti. Biasanya dalam taraweh, kalau di Masjid Al Azhar tuh ketika taraweh Gimana itu? itu satu malam full pakai riwayat Imam Warsh. Ya. Besoknya ganti pakai riwayat Imam As-Susi misalkan. Besoknya ganti lagi. Itu dulu kalau di Al Azhar seperti itu. Sudah nggak kaget ya ada bacaan macam-macam. Kecuali yang sholatnya di Masjid Al-Ikhlas saja. Ya, Iya. Masjid Ya, Al-Ikhlas terima kasih. mendirikan sendiri. Masjid Al-Ikhlas bacaannya cuma kulhu atau yasin saja terus sujud, terus ruku. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Jika tidak ada, bisa kita akhiri karena sudah 1 jam setengah bahkan lebih perjalanan webinar kita pada hari ini. Sepertinya ada yang ngangkat tangan. Ustadz Muhammad Muniruddin, monggo silakan. Ya, Ustadz Mafi mau nanya ini. Silahkan. Tadi kan udah dibahas ini ya, mengenai kayak lebih mana utama antara menghafal sama belajar tentang qiraah gitu ya. Ini seumpama misalkan kayak kita ini, Ustadz Dana, kita kan bukan penghafal Al-Quran ya, kita cuman belajar gitu tentang tajwid dan tentang makhraj huruf dan sifat-sifatnya itu. Kalau misalkan kita belajar sedikit tahu tentang qiraah itu, misalkan kita udah tahu tentang kayak tadi kan Ustadz juga udah nyampein cara berbagai macam bacaan Al-Quran gitu. Nah, bagi orang-orang yang belum mendapatkan ijazah qiraah ini, apakah dia ketika sholat atau mengimami terus membacanya dengan qiraah yang macam-macam itu boleh nggak gitu? Atau misalkan dia ketika imami membaca qiraah imam lain tapi dia belum mendapatkan ijazah, itu boleh nggak sih? Kira-kira pertanyaannya udah bisa dipahami ya? Ya, gimana Ustadz Dana? Ya, untuk ya sudah Mas. Untuk membaca dalam sholat, karena kalau sholat ini kan terkait dengan hukum sah tidaknya sholat, terutama di bacaan Al-Fatihah. Itu sebisa mungkin kita baca sesuai dengan riwayat yang kita kuasai aja. Itu kalau dalam sholat. Jadi kalau kita baca dalam sholat, apalagi ngimami, itu sebisa mungkin kita baca sesuai dengan riwayat yang kita kuasai. Dan itu sudah kita setorkan ke guru. Walaupun belum dapat ijazah, kalau sudah setor ke guru, insya Allah sudah sah. Sudah dibenarkan oleh guru, sudah dikoreksi, itu insya Allah sudah sah. Tapi kalau belum pernah digurukan, artinya kita belum pernah membaca di hadapan guru, jangan sampai coba-coba menggunakan riwayat imam yang lain. Karena ketika kita menggunakan riwayat imam yang lain, itu kita harus tahu seluruh kaidahnya, seluruh perbedaannya dalam ayat yang kita baca. Jadi enggak cuma sekedar, oh ini perbedaannya di sini. Oh, saya cuma baca berbeda di situ aja, nggak bisa, karena kita harus tahu seluruhnya. Apa saja perbedaan, misalkan kalau kita pakai Imam Warsh, apa saja perbedaan Imam Warsh dengan Imam Hafs yang sering kita baca. Itu kita harus tahu seluruh kaidahnya. Karena kalau ada satu saja yang terlewat, itu akibatnya bisa fatal. Misalkan ada mat yang terlewat, ada mim, silah yang terlewat. Jadi di haknya terlewat, kemudian di hamzahnya terlewat, itu akan fatal pengaruhnya. Makanya ketika sholat, apalagi imami, itu kita baca sesuai dengan riwayat yang kita kuasai saja.
Bahkan ini untuk yang sudah menguasai qiraat pun ketika ngimami itu ya kita harus lihat-lihat makmumnya, siapa makmumnya. Jangan sampai kita tiba-tiba ngimami sholat maghrib di masjid umum, banyak masyarakat umumnya, tiba-tiba kita baca pakai riwayat Imam Warsh, dan itu bedanya sangat jauh dengan Imam Hafiz. Bisa-bisa makmumnya, oh ini imamnya ini aneh, imamnya ini mungkin nggak pernah belajar Quran gitu, malah dianggap sesat gitu. Iya. Kecuali kalau makmumnya itu santri-santri pondok itu enggak masalah. Kalau makmumnya sudah santri tahfidz, santri penghafal Al-Quran itu enggak masalah. Catatannya sebelum sholat harus kita umumkan, kita baca pakai riwayat imam siapa gitu. Harus kita umumkan. Ketika yang imam sudah menguasai qiraat pun bisa timbul fitnah di situ, apalagi yang belum menguasai qiraat. Jangan sampai coba-coba. Bakal Ya, kecuali kita ingin bakal belajar di ini ya. qiraat, Bakal kemudian kita dikulhuaile. ya, enggak apa. Ya, silakan. Kecuali kita ingin belajar qiraat, kemudian kita praktekkan ketika baca biasa di luar sholat, enggak masalah. Ya. Sudah, Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan nih, masih ada waktu untuk menjawab. Ya, Ada silakan. pertanyaan di chat. Ada 2 pertanyaan, saya bacakan singkat saja. Yang pertama, tentang tadi ada nungsizuha, ada nungsiruha itu kan ya tadi ya. Nah, apakah perbedaan bacaan menyebabkan perbedaan makna yang signifikan? Jika ada, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan makna yang disebabkan oleh perbedaan qiraat itu tadi? Itu pertanyaan pertama dari Mbak Dina. Ya, ada beberapa perbedaan qiraat itu yang cuma berbeda di cara bacanya, tapi tidak berbeda di makna. Contohnya perbedaan di mat. Ada yang panjang cuma 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Itu enggak mempengaruhi makna. Di mem jamak juga seperti itu. Ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak mempengaruhi makna. Alaihim dan alaihimu sama, alaihum juga sama. Tapi ada beberapa perbedaan yang mempengaruhi makna. Seperti tadi nungsizuha dan nungsiruha. Ada juga maliki sama maliki. Itu perbedaan yang mempengaruhi makna. Tapi, ada tapinya. Meskipun maknanya berbeda, tapi tidak saling bertentangan. Artinya justru dengan makna yang berbeda itu semakin memperkaya khazanah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu enggak cuma satu tafsiran, ada berbagai tafsiran. Kemudian maknanya juga kaya. Contohnya nungsizuha sama nungsiruha tadi. Nungsiruha, nungsiruha sama nungsizuha itu meskipun berbeda secara makna, tapi masih tetap tidak saling bertentangan. Itu kan Wandur ilal idhami kaifa nungsizuha thumma naksuha lahma. Ada juga wangdur ilal idhami kaifa nungshiruha pakai ra. Thumma naksuha lahma. Nah, kemudian ini saya jelaskan nanti. Kita jelaskan yang Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah itu ada yang maliki yaumiddin dengan panjang, ada yang maliki yaumiddin pendek. Yang maliki yaumiddin ini sebenarnya sudah dijelaskan di tafsir Jalalain. Malik yaumiddin dengan panjang itu artinya pemilik. Artinya berarti pemilik hari pembalasan. Kalau Malik yaumiddin itu artinya raja. Artinya berarti raja hari pembalasan. Sekarang kita bandingkan
antara pemilik dan raja. Itu meskipun artinya berbeda, tapi kan secara esensi sama. Pemilik itu ya raja, raja itu ya pemilik. Itu juga sebaliknya. Ketika kita mengatakan raja, itu kan berarti juga pemilik. Ketika kita mengatakan pemilik, itu berarti raja. Artinya itulah kekayaan Al-Quran. Kekayaan Al-Quran yang dikatakan sebagai khazanah. Artinya dengan perbedaan qiraat itu makna Al-Quran semakin kaya tapi tidak saling bertentangan gitu. Begitu juga tadi nungshizuha, kemudian thumma naksuha. Ketika tulang-tulang itu sudah berserakan kan setelah dikubur. Nanti kan jasadnya dimakan rayap, dimakan ulat, belatung. Kemudian tulang-tulangnya berserakan. Kata Allah, "Anzur ilal 'izami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma." Nunshizuha itu artinya menyusun. Bagaimana kami menyusunnya kembali, menyusun tulang-tulang itu, kemudian naksuha lahma, kemudian dibungkus lagi dengan daging, kami bungkus lagi dengan. Begitu juga nunshiruha. Nunshiruha itu artinya membangkitkan kembali. Nab'atsuha. Kan artinya meskipun artinya berbeda tapi esensinya tetap sama. Menyusun kembali kemudian sama membangkitkan kembali kan esensinya tetap sama. Begitu jadi tidak mungkin ini ya. Tidak bertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan dalam artinya itu kaya, beraneka ragam, tapi kan tidak saling bertentangan, tidak saling kontradiktif. Ya, terima kasih Ustadz Gana. Ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Yusuf. Di beberapa tempat kami menemukan anak kecil yang belum balik tapi sudah hafal Al-Quran. Suaranya merdu dan dia sering dijadikan imam salat. Menurut antum bagaimana? Padahal di makmum ada laki-laki yang lebih dewasa, bacaan Al-Qur'annya juga baik, tajwidnya, walaupun suaranya enggak merdu. Jadi anak kecilnya yang belum balik, tapi suaranya lebih merdu, dan sudah hafal dijadikan sebagai imam. Itu bagaimana fenomena seperti itu pandangan antum? Ya, ini sebenarnya sudah masuk ke ranah fikih ya. Oh iya, enggak apa-apa. Kait saat tidak ya jadi. Tapi menurut saya itu kalau sholatnya sholat wajib itu sependek pengetahuan saya itu lebih diutamakan yang sudah balik dulu. Sudah balik ya meskipun secara qiraah kalah mana itu ya minimal Al-Fatihahnya sudah benar lah, sudah fasih. Meskipun secara hafalan kalah itu minimal Al-Fatihah. Kalau sholat wajib itu diutamakan yang lebih sepuh, lebih senior dan minimal Al-Fatihahnya sudah memenuhi standar. Tapi kalau sholat sunnah tidak apa-apa anak kecil itu dijadikan imam ya, sekaligus untuk melatih ya. Gitu. Kalau sholat sunnah nggak masalah. Salat sunnah ataupun salat jenazah ya? Kalau sholat jenazah saya kurang tahu. Sholat jenazah nggak bersuara. Terima kasih Ustaz. Sepertinya sudah cukup jawabannya. Dengan cukupnya jawaban terakhir dari pertanyaan Mas Yusuf tadi, kita cukupkan juga pertemuan sesi webinar pada sore hari ini, Sabtu malam. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri Ustadz Gana Ahmad Dahlani LC Al-Hafiz dari Ponorogo. Yang mau berguru kepada beliau silakan datang ke Ponorogo atau hubungi kontak atau siapa yang juga ya mungkin yang berminat belajar qiraah juga silakan hubungi kontak beliau yang tadi dicantumkan di PPT paling akhir
PPT-nya juga PDF-nya juga sudah saya share ke grup webinar IMLA 1 dan 2. Silakan di-download bagi yang ingin download. Cukup, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mas Dana, Ustadz Dana, Bapak Dana, teman kami yang juga guru kami di Mesir dulu. Dari saya, moderator Muhammad Mu'afi Imam, dan teman selaku mewakili teman-teman panitia webinar IMLA, panitia IMLA 2 mingguan sekali. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di diskusi IMLA bersama Ustadz Adian Husaini membahas tentang sekularisme di Indonesia dan Turki. Insya Allah jangan lupa untuk selalu mengikuti updatean dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.